Jadi jangan merasa kita punya otak itu harus bisa mengetahui segalanya, oke? Karena kita bukan sumbernya, gitu. Jadi manusia itu kebablasan adalah dia pikir dia punya kecerdasan, dia bisa menalar atau mengurai semuanya. Enggak, jangan. Kita kan bukan Tuhan. Justru sebelum manusia ada, malaikat sudah ada. Maka kalau lihat perjanjian lama, kitab kejadian itu kan jelas tuh. Nah jadi kalau kemudian nanti pada akhirnya ketika manusia mati lalu kemudian dibangkitkan kan tubuh rohani, tubuh kemuliaan, dan dia akan sama seperti malaikat. Kenapa orang bisa berinovasi? Tuhan tuh mampu, karena dia memiliki pengetahuan. Alkitab mengatakan suruh harta hikmat tersembunyi ada di dalam Kristus. Iya. Gitu. Ya. Ada di dalam Kristus. Jadi kalau kita sabitkan otak kita kepada Tuhan, tentu kecerdasan tidak hanya bicara otak. Ya. Kalau kita mati otak sudah kembali ke tubuh tanah kan. Iya. Ya. Jadi yang cerdas apanya? Bukan brain ini semata-mata, batin kita. Gitu. Wow, shalom, salam ngeteh ngobrol teologi, dan kita ketemu lagi bersama kami semua di sini di studio mini BPD GBI DKI Jakarta. Bagaimana kabar Anda semua Bapak Ibu dan juga para hamba Tuhan, pelayan-pelayan gereja khususnya ada di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat. Di bawah naungan Gereja Bethel Indonesia, harapan kami Anda semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Nah, kita ngobrol dengan hamba Tuhan yang luar biasa hari ini. Yang pertama adalah, biasanya saya sebut belakangan, tapi kali ini saya sebut pertama. Yang pertama ini adalah di sebelah kiri saya, beliau Kabid Teologi BPD GBI Jakarta, sekaligus Gembala Sidang GBI Glory United, Bapak Pendeta Bun Mintat. Shalom semua, shalom. Yang saya dengar hari ini, siang atau sore ini mau ke Cungko. Iya. Ya, ini hao mah. Cungko mana nih? Belum dijawab nih hao mah. Han hao. Boye han hao. Wah, asik ya. Hati-hati nih. Keren bisa Sebentar, juga, ya. satu lagi. Hati-hati. Nah, satu lagi ini beliau adalah seseorang yang pasti Anda sudah kenal ya. Gembala Sidang GBI Rawajaya ya. Lalu kemudian juga beliau sekaligus sebagai wakil 3 BPD GBI Jakarta, dan pribadinya wakil 2, mohon izin. Wakil 2 BPD Jakarta. Pribadinya sangat legowo. Mau diapain aja bawaannya legowo terus. Siapa lagi kalau bukan Bapak Pendeta Petrus Legowo. Shalom, Tuhan memberkati. Waduh, sugeng siang Pak. Pripun kabar ini pun? Wah, apik tenan. Puji Tuhan. Berkahi. Nggih, sami-sami. Yang satu ini, saudara, ini bukan hanya kapasitasnya besar. Segala sesuatunya rencana Tuhan dalam kehidupan beliau juga besar. Maksudnya? Gembala Sidang GBI Taman Anggrek. Juga beliau Kaprodi S3 STT Bethel Petamburan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Pendeta Puri Marbun. Shalom semua. Ini Horas. Jumpa. Horas Amang Pendeta. Horas. Sonang pajupan dohotho. Boleh hati. Yesus di Batak mama masuk ya. Amin. Ini ada bahasa Mandarin, bahasa Jawa, bahasa Batak ya. Ini kursus dari mana? Jangan di atas kursusnya ya. Waduh, ya ini membuktikan kan kita sebagai hamba Tuhan harus membuktikan bisa eksis, ya kan? Sama seperti tema kita hari ini saya nggak tahu sumbernya dari mana, kok terinspirasi malaikat itu bidadari sepupunya malaikat atau malaikat sepupunya bidadari? Ya, bidadari itu sepupunya malaikat. Tapi next nanti mungkin tag kedua itu. Oh, jadi yang pertama apa temanya kita mau ngobrolin? Nah, itu kan tentang yang sudah ditulis tadi itu tentang bagaimana kan Allah sang pencipta itu. Ya berarti eksistensi Allah sebagai sang pencipta. Kayak yang pencipta kan berarti eksistensinya jelas gitu loh. Jelas. Nah makanya hamba Tuhan juga harus eksis juga. Betul nggak Pak? Amin. Setuju nggak? Karena kalau hamba Tuhan, apalagi kalau hamba Tuhan di GBI, harus eksis dan selalu eksis.
Tapi kan dalam konteks yang benar. Exit atau eksis? Eksis Pak, kalau exit nanti kapan maksudnya? Kita kan dari dalam Pak Bu. Dari dalam. Iya, kalau kita bicara mengenai penciptaan ya, bagaimana untuk kita yang bisa kita sampaikan ketika apakah Allah sebagai sang pencipta berarti dia juga sebagai the creator dan kita pun juga sebagai the creator juga? Ya kalau berbicara tentang penciptaan kan tentu kita harus tahu juga bahwa ada sang pencipta. Ada ini kan karena adanya sang ada sehingga yang tidak ada menjadi ada. Jadi kita harus memahami sebagai hamba Tuhan, sebagai orang beriman bahwa keberadaan kita ini, apa yang ada ini itu tentu karena adanya sang pencipta. Saya ketemu kemarin dengan salah satu mungkin generasi. ayatnya kan kalau kita melihat dari sisi pandang Alkitab kan ada ayatnya kan Kejadian pasal 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan. Kejadian pasal 1 ayat 31 bahwa Allah menciptakan sungguh amat baik. Jadi Allah tuh memang Allah yang baik, menciptakan sesuatu pasti yang baik. Nah, ini menarik. Generasi yang saya sampaikan, yang saya baru ketemu kemarin itu, ketika saya sampaikan itu, yang bersangkutan nanya begini. Saya kepikiran nih, kalau misalnya Tuhan bilang jadilah, jadilah, jadilah. Terus yang jadiin Tuhan siapa? Kalau misalnya nggak ada Tuhan, kira-kira kalau misalnya nggak ada bumi, nggak ada apa? Saya penasaran nih apa? Memang orangnya pintar banget. Memang pintar banget itu secara akademis. Pintar atau pimpin bo? Enggak, nilai akademisnya bagus. Tapi begitu ditanya begitu saya bilang loh. Ya, kalau nanya, kok bisa bertanya begitu? Kenapa saya bilang iya, gitu? karena itu kan pimpin bo namanya kan. Udah pintar bol. Udah pintar bol. Tapi hari-hari ini banyak loh yang dalam tanda kutip bukan yang gak percaya. Tapi mereka butuh jawaban yang menurut mereka adalah oh ini pas nih gitu. Bagaimana kalau dari Pak Bun Mintat dari sisi pandangan Alkitab lalu kemudian penjelasan yang konkret, yang kontekstual. Kalau ada yang bertanya seperti itu? Ya sama aja kita tanya ayam dulu atau telur dulu kan. Tuh. Nah menurut Anda ayam atau telur dulu? Tadi ayam belum sarapan telur tadi. Belum sarapan telur. Ngomong telur saya jadi ingat lagu itu. Tiap hari aku makan telur ceplok. Ini lagi hits tuh lagi. Jadi jangan merasa kita punya otak itu harus bisa mengetahui segalanya. Oke? Karena kita bukan sumbernya. Gitu. Jadi manusia itu kebablasan adalah dia pikir dia punya kecerdasan, dia bisa menalar atau mengurai semuanya. Enggak. Jangan, kita kan bukan Tuhan. Jadi sekali lagi kita mesti harus pahami. Jadi kalau kita punya rasio, punya otak, jangan merasa kita ada otak ini bisa mengurai segalanya. Kita terbatas. Untuk ke depan aja 1 jam ke depan kita nggak tahu apa terjadi kok. Gitu. Jadi jangan mempertanyakan sesuatu yang bukan di ranah kemampuan kita. Gitu. Tapi hari-hari ini muncul generasi yang punya obsesi untuk juga menciptakan seperti sebagaimana Allah yang menciptakan. Bagaimana mereka berusaha menjadikan human droid. Lalu kemudian mereka mencoba untuk membuktikan bahwa sebenarnya keterlibatan roh itu tidak terlalu signifikan ketika jantung yang mati itu mereka create dengan kabel-kabel yang sebagainya lalu dikasih muatan listrik dengan sekian daya lalu itu bisa menghidupkan kembali. Jadi dia bekerja kembali dan itu sekarang sedang dicoba untuk diletakkan di salah satu badan orang mati untuk membuktikan. Termasuk juga bagaimana untuk daya ingat apa semua tuh mereka akan taruh sambungan gitu. Memang agak sedikit fiksi. Tapi ini terjadi nih. Dan itu generasi-generasi sekarang. Terjadi apa aja? Terjadi sedang risetnya. Sedang riset mereka. No, sudah dilakukan. Itu di Rusia, Pak. Di Rusia. Mereka sudah mengklaim kalau ini berhasil. Kalau yang kodok, kalau dulu saya pernah nonton di Discovery Channel berapa puluh tahun lalu itu sebenarnya jantung itu dia ambil kodok saja dialirin darah itu dia bisa nyut terus. Betul. Itu kan hanya sistem menggerakkan seperti ada listriknya gitu. Tapi nyawanya kan tidak hanya semata-mata itu. Iya. Nah itu
justru mereka ini hari-hari ini kan dunia sedang mencoba untuk menyatakan bahwa pencipta itu bukan hanya yang disebut sebagai Allah dan Tuhan di atas segala Tuhan, tetapi kita pun juga memiliki kapasitas itu gitu loh. Nah, Pak Purim kan bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang sekarang yang mereka smart generations ya. Adakah indikasi-indikasi seperti itu sekalipun mereka juga sekolah teologi? Pernahkah ada berdialog mengenai hal seperti ini? Menanyakan tentang esensi dari Allah sebagai sang pencipta. Ya. Jadi mungkin yang pertama adalah kita kan mesti balik lagi kepada point of view dari Alkitab ya. Karena bicara tentang pencipta, tentu kan pencipta yang pertama adalah Tuhan. Lalu kemudian kalaupun manusia itu bisa mencipta, tentu kan bukan yang pertama. Berarti adalah ada kemampuan yang diberikan pada manusia, tetapi ciptaan itu kan tidak mungkin selevel dan sama dengan apa yang Tuhan buat. Nah di poin itu harusnya tahu. Itu sebabnya kemudian ketika mencoba membedah bagian ini, semestinya sih dilihat derajatnya begitu, tidak akan sama. Maka tadi kalau menyambung tadi paparan dari Pak Bun tadi itu, tidak semua otak manusia bisa mencerna itu jelas. Nah karena memang pada prinsipnya kan ketika misalnya seperti tadi, Otnil sudah memberikan contoh misalnya, sudah dicoba dibuatkan pada ciptaan manusia, kemudian yang menghidupkan mayat misalnya, atau kemudian mencoba memberikan alat tertentu supaya memori segala macam kemudian berfungsi, tetapi intinya kan itu tidak sama dengan yang Allah ciptakan. Itu punya perbedaan. Jadi kalaupun misalkan manusia bisa melakukan itu, poin saya sederhana, itu adalah kemampuan yang diberikan kepada manusia, tetapi tidak akan mungkin menggantikan posisi Tuhan sebagai sang pencipta. Saya kira di situ poinnya. Iya. Nah, berangkat mungkin kalau saya tambahkan mungkin keterbatasan kita ini, kita kan nggak bisa menjangkau yang tak terbatas itu. Kalau tadi memberi jawaban tentang pertanyaan apakah Allah tuh siapa yang menciptakan gitu kan? Karena dialah yang tak terbatas itu yang nggak bisa dibatasi oleh hal-hal yang kita ini serba terbatas. Betul. Nggak bisa menjangkau dia gitu. Betul. Ini menarik. Gitu. Ketika kita mengatakan tak terbatas, muncul sebuah pertanyaan berikutnya. Berarti Allah tidak butuh bantuan dong. Terus kenapa ada malaikat di sekeliling Allah? Apa yang bisa kita diskusikan dan kita formulasikan untuk bisa memberikan jawaban mengenai hal ini? Ketika ada pertanyaan seperti itu, katanya Tuhan tidak terbatas, Dia sang Kreator agung. Tapi kenapa ada malaikat? Apakah malaikat diciptakan oleh Allah? Lalu kenapa Allah menciptakan malaikat? Dan kalau Allah bisa segalanya, kenapa Allah membutuhkan malaikat untuk mengirimkan pesan kepada manusia dan lain sebagainya? Kira-kira penjelasan seperti apa yang bisa kita ini? Ya, tapi sebelum ke sana, bedanya antara Tuhan itu pencipta, manusia itu membuat sebenarnya. Tuhan itu menciptakan dari tidak ada, kata bara itu mencipta dari tidak ada jadi ada kan. Manusia itu membuat, manusia itu meniru. Manusia itu meniru. Menduplikasi gitu kan, ya. Itu memang Tuhan ciptakan, maka dalam bahasa Inggris disebut in His image and in His likeness. Dalam rupa dan seperti likeness, kemampuannya gitu loh. Itu kan dari Allah itu. Jadi manusia itu tidak bisa disebut pencipta dalam pengertian kealahannya, dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan tidak menggunakan materi. Gitu. Kalau manusia kan yang sudah ada dipakai, diramu, dibikin, dibuat, diinovasi, dibongkar gitu. Beda lah. Otak kita kan rangkaian Tuhan. Tapi jangan lupa kita bisa begitu karena Tuhan. Oh jelas. Iya, itu pasti. Tuhan itu. Jelas. Nah untuk pertanyaan tadi kira-kira. Mungkin kalau menyangkut tadi, kalau Tuhan bisa segala-galanya, kenapa perlu ada malaikat? Malaikat diciptakan, manusia diciptakan. Tapi kan beda ya. Iya. Nah kalau misalkan nanti kita mencoba mendalami, memang tidak ada. Sebenarnya ya kalau misalkan melihat kepada perspektif Alkitab, kecenderungan untuk menjelaskan malaikat memang ayat fix artinya yang menjelaskan tentang diciptakan, tentu pasti kita memahami bahwa malaikat itu adalah makhluk rohani, kan begitu kan? Makhluk rohani yang kemudian memang dalam kategori ada tugas yang dikerjakan begitu.
Nah pertanyaannya, apakah Tuhan Allah tidak sanggup sehingga harus membutuhkan malaikat? Sebenarnya bukan tidak sanggup. Dia menciptakan malaikat sebetulnya karena malaikat itu alat atau tanda petik artinya semacam mitra kerja dari Allah. Sama seperti kita manusia juga sebetulnya. Manusia misalkan kalau kita hubungkan dengan perspektif amanat agung. Jadi kan semua bangsa muridnya. Apakah Tuhan tidak bisa langsung sendiri? Bisa, tapi betul. Kemudian tugas itu diberikan kepada kita sebagai kitalah bagian daripada mitra kerja Allah. Sebetulnya kita bisa lihat di situ bahwa dengan diberikannya tugas kepada malaikat atau misalkan kepada kita manusia, sebetulnya kan itu pertanda bahwa Tuhan Allah itu artinya memberdayakan, menggunakan kita untuk tugas-tugas itu. Iya. Dan setelah itu muncul pertanyaan berikutnya. Ini puji Tuhan loh. Ini pertanyaan yang saya temuin di lapangan. Jadi urutan derajat tuh gimana tuh? Tuhan, malaikat manusia, setan, atau Tuhan, manusia, malaikat, setan, atau bagaimana? Ya kalau kita tahu bahwa Sang Pencipta itu adalah Tuhan Allah, pasti dia paling atas. Ya ini bagus karena apa? Karena hari-hari ini kita menghadapi jemaat-jemaat yang sangat-sangat kritis dan agak sedikit memang pertanyaannya itu unik-unik gitu loh. Iya, tapi kan masalah penciptaan malaikat memang sih terus terang ya di Alkitab kan agak jarang ya untuk dilihat ayat-ayatnya, walaupun ada juga baik di PLPB misalnya di Wahyu pasal 5 ayat 11 itu kan ada juga malaikat yang jumlahnya itu kan buahnya sekali, kan. Kemudian juga malaikat ini memang kekuatannya itu di atas manusia karena memang malaikat dulu baru manusia. Cuma bedanya kalau malaikat itu kan makhluk roh ya, kalau manusia kan secara fisik ya. Tentu kekuatan malaikat di atas manusia. Cuma kalau tadi tanya mengenai stratanya ya, kalau dari secara pemikiran memang Allah, malaikat. Nah, kan ada juga setelah malaikat ini sebelum manusia itu kan malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Nah di sini bedanya kita mungkin dengan pengajaran dari agama lain bahwa di dalam agama Kristen gitu ya, ini kalau salah tolong diluruskan nih ya Pak Bun, Pak Purim, bahwa Allah nggak pernah menciptakan yang namanya iblis, setan, tuyul, suster ngesot, apapun namanya lah begitu kan ya. Jadi ini kan iblis itu ya kan tergantung dari apapun bentuknya lah dan istilahnya. Namanya termasuk gitu kan. Bahwa sebetulnya iblis ini adalah malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Yang dibuang ke bumi itulah setan. Jadi dalam kamus Alkitab kita tuh Allah nggak pernah menciptakan jin. Kalau jin iya kali mungkin Junaidi, Jun Janoko ya mungkin gitu ya. Jadi kalau sestrata ya pasti bisa jadi setelah malaikat ini ada dari segi kekuatan dan kuasa ya. Iblis di atas manusia. Kalau manusia mau melawan dia harus minta yang di atas. Tapi ada yang bilang katanya setelah Allah seharusnya manusia dulu baru malaikat baru setan. Karena manusia itu makhluk rohani yang disempurnakan dan dibungkus lagi oleh tubuh, tulang dan daging. Setuju nggak dengan pernyataan ini? Ya sebenarnya kan kalau lihat di dalam pelajaran Alkitab justru sebelum manusia ada malaikat sudah ada. Maka kalau lihat perspektif perjanjian lama kitab Kejadian itu kan jelas tuh. Nah jadi kalau kemudian nanti pada akhirnya ketika manusia mati lalu kemudian dibangkitkan, dibangkitkan kan tubuh rohani, tubuh kemuliaan, dan dia akan sama seperti malaikat. Berarti kita orang-orang gitu percaya kan? Akan dibuat sama seperti malaikat. Ya artinya kan karena fungsi tubuh yang dalam tanda petik daging kan sudah tidak ada. Karena kan di hari kebangkitan kan jelas. Jadi manusia berbeda. Allah ya. Betul. Iya statusnya Pak Bun Mintat itu saya suka. Iya menariknya ya Pak Andrew. Kan malaikat ini kan lebih dulu dari manusia gitu kan. Iya betul. Jadi berarti kan di atas manusia kan. Tetapi justru uniknya malaikat ini kan ditugaskan untuk menjaga manusia. Ini menarik. Salah satunya. Malaikat ditugaskan untuk menjaga manusia. Berarti malaikat tidak disematkan free will. Sorry? Malaikat tidak diberikan free will kehendak bebas. Karena malaikat ditugaskan. Oh ya enggak.
Karena kan itu kan malaikat kan artinya kan diciptakan oleh Tuhan untuk tujuan tertentu. Maka kan nanti kalau misalkan bicara tentang malaikat kan sebenarnya kan dengan tugas fungsinya itu kan kita kan bisa lihat. Misalkan ketika disebut misalkan kerubim, serafim, itu kan Gabriel, Mikael. Rafael ya. Rafael tuh beda. Oh, Ariel bukan Peter Pan. Itu kan fungsi tugasnya masing-masing. Rafael cucu jemaat saya, Pak. Rafael. Ada Namanya Ariel, Rafael. Ada Ariel juga kan, bukan Peter Pan-nya tapi. Iya, lanjut. Jadi kan berarti kan malaikat yang ciptakan itu memiliki sebetulnya tugas-tugas khusus. Oke. Nah, ini pertanyaan yang menarik dan langsung saya tanyakan kepada Anda yang lebih senior dari saya. Lalu kemudian mereka ini langsung ngomong gini, oh kalau gitu Lucifer emang dikasih kehendak ya supaya dia tuh memberontak gitu. Jadi Allah kan malaikat tidak diberikan kehendak bebas. Terus berarti kalau dia jatuh memberontak itu dikasih kehendaknya supaya memberontak. Malaikat gitu. memiliki kehendak bebas. Setiap makhluk hidup itu kalau berpribadi itu pasti punya kehendak bebas. Oke. Iya kan. Kalau disebut pribadi person itu dia harus punya kehendak bebas. Kalau nggak punya kehendak bebas ya bukan person. Nah berarti si itu salah satu akhirnya dia kan jatuh ke dosa. Malaikat tuh punya kehendak bebas. Cuma pengguna kehendak bebas itu kan tidak satu-satunya menentukan mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan juga butuh informasi, pengetahuan. Kalau pengetahuanmu kurang maka keputusan penggunaan kehendak bebas itu akan tidak tepat. Gitu. Itu sebabnya harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Dia pengetahuan sempurna. Supaya kita tidak salah milih, maka kita harus memiliki persekutuan dengan Dia. Sehingga kita memiliki pengetahuan dari Tuhan. Memilih yang tepat. Jadi bukan kehendak bebasnya yang salah. Ya. Oke. Isi untuk menggunakan kehendak bebas itu mempengaruhi apa yang dipilih gitu. Ya, apa yang dipilih. Tapi yang menarik tadi kalau bicara hierarki itu apakah Allah, malaikat, manusia? Kan setahunnya kalau bicara kekuasaan malaikat sebenarnya lebih hebat kan. Tapi kalau kita perhatikan di dalam iman kita dalam Kristus ketika Tuhan Yesus menjadi kepala gereja dan seluruh di bawah kakinya dan kita anggota tubuh Kristus. Betul. Jangan salah. Betul. Jadi kemudian Allah tidak menciptakan malaikat serupa segambar dengan dirinya. Iya. Jangan hanya bicara tentang kuasa seperti dinamik, bicara tentang kecerdasan. Malaikat itu tidak tahu semua. Kak Paulus mengatakan yang Tuhan singkapkan kepada gereja ingin diketahui para malaikat pengetahuan itu gitu. Ingin diketahui oleh para malaikat berarti malaikat pun juga kepengen tapi tidak. Jadi pengetahuan yang Allah berikan kepada gereja dan Kristus kepala gereja. Dia atas segala pemerintah, penguasa, tata semua sebutan itu. Itu yang luar biasa adalah disebut yang seperti sekarang kita kan ada yang duduk mengambil keputusan, ada pelaksananya gitu. Itu semua strata itu Tuhan Yesus di atas semuanya dan semua ditaklukkan di bawah kakinya. Siapa kakinya? Kan gereja. Kan gereja kan. Jadi kalau kita bicara tentang otoritas, masalah otoritas itu kita di atas malaikat. Karena kita kan menghakimi para malaikat kan. Iya, mungkin yang dimaksud dengan kuasa tadi karena kan banyak fenomena-fenomena kemampuan yang bisa ibaratnya tiba-tiba langsung menembus batas gitu, kayak menembus pintu, kalau saya tiba-tiba muncul di sini. Tentang hal itu ya, contoh yang tadi, mengapa Tuhan butuh malaikat? Malaikat itu adalah sebenarnya itu ekspansi kekuasaan Tuhan, bukan karena dia loh. Kita itu adalah ekspansi dari kepribadian Allah gitu. Ekspansi atau perwujudan? Ekspansi dari kekuasaannya, perwujudan untuk menjalankan pemerintahannya gitu. Itu loh. Kenapa Allah butuh, bukan Allah butuh malaikat, dia mengekspansi dirinya dengan menciptakan gitu. Gitu loh. Jadi Tuhan itu memang tak terbayangkan. Surga itu kecil loh bagi Tuhan. Enggak ada surga sebelum Tuhan, sebelum surga kan diciptakan. Besar mana Tuhan dengan surga? Ya besar yang menciptakan lah. Surga itu enggak keren loh. Dia ciptakan. Belum minum nih. Oh iya. Ntar minumnya nanti pas mau ending. Tunggu dulu Pak. Keren Jadi kalau udah kering kali ini radiator. Jadi kadang-kadang kita tuh perhatikan hanya orang yang punya pistol, yang punya senjata. Malaikat itu kan, dia menguasai angin, dia kan ada kan, menguasai. Wah ini belajar ilmu kungfu kali ini. Kalau kita kan, jangan lupa ini. Ini luar biasa loh. Ini luar biasa Tuhan. Ini luar biasa. Kita itu bisa pergi ke tempat melebihi kecepatan waktu dan cahaya loh. Dengan imajinasi kita. Itu luar biasa loh.
Iya. Luar biasa. Enggak, ini Makanya ini terciptalah VR ya. Pak Andi, ini bagus yang paparkan Pak Bun karena banyak mungkin pemikiran para hamba Tuhan pendeta itu bahwa stratanya itu yang tadi saya sebut Allah, malaikat gitu kan, bahkan berikutnya iblis, manusia. Karena apa? Itu bisa tentang kekuatan, power kekuasaan gitu. Iya. Jadi sebenarnya memang ketika seseorang apalagi sudah menjadi hamba Tuhan, tapi di Gereja Betel Indonesia sih nggak ada ya Pak ya. Tapi kan ini kan ditonton oleh banyak orang. Ya kan ada banyak teman-teman juga, bahkan dari saudara sepupu kami kita juga ya, itu juga nonton juga gitu. Oh baru tahu apa segala macam ya. Apa yang kita sampaikan inilah kebenarannya dari apa yang kita percaya di dalam iman Kristus. Ya, based on Bible, bahwa strata kita, kenapa kita benar-benar bisa menjadi bagian dan memahami kehendak Bapa, memahami bagaimana Allah mampu inkarnasi jadi daging. Itu karena seperti tadi, saya setuju. Pemikiran kita tidak hanya sebatas dari kecerdasan kita saja dan logika kita. Tapi kita somehow dibuat mampu menembus itu dan dibuat memahami dan percaya bahwa memang tubuh dan darah Kristus itu sekali dan untuk selama-lamanya membasuh kita dan menebus kita. Jadi kita bisa memahami, tidak menganalogikan dengan pemikiran-pemikiran sesuai dengan pemikiran kita sebagai manusia yang oh ini punya anak, ini punya apa, lalu kemudian nanti nikah sama apa, lalu sepupunya siapa, bukan Tuhan diperanakan. Dan itu yang membuat kita belajar membaca Alkitab tidak sebagian-sebagian dan sepenggal-sepenggal. Ya, karena kita kan serupa dan segambar dengan Allah kan, sehingga hal itu kita diberikan pemahaman seperti itu, cerdas seperti itu. Iya, saya rasa kita sebagai hamba Tuhan hari ini harus mulai lagi baca Alkitab secara holistik, tidak hanya parsial-parsial ya, gitu ya. Dan juga jangan pindah dari channel kita ini, gitu. Iya, kan. dan untuk bisa menuntun. Tentu saja jangan lupa kita harus dilengkapi juga dengan buku-buku seperti ini ya, supaya kita termanage dengan baik. Atau bisa juga menghubungi nomor-nomor yang ada, atau dengan subscribe lalu kemudian tulis di komen, ditujukan pertanyaan kepada misalnya Pak Petrus atau Pak Bun Mintat atau kepada Pak Puri Marbun atau kepada hamba Tuhan yang memang pas pada saat Anda menyaksikan ini. Memang mungkin pembicaraan ini saya belum pernah mengalami, tapi saya sudah, waktu Pak Petrus kasih tema itu saya kan sering tanya juga, beberapa teman suka nanya, kapan syuting ini lagi? Temanya apa ini? Aku baru kemarin ditanyain ini. Jadi kita ngobrol dan ternyata itu, dan saya iseng, saya tanya ke anak saya, pernah nggak ada teman-teman kamu nanya mengenai pemahaman tentang terciptakan dunia dan Allah dan segala macam? Iya sih, kalau teman-teman aku sih kemarin nanya, waktu kan kemarin aku roh Kristen Pak. Aku nanya apa? Ya nanya, kok orang Kristen itu percayanya sama pohon sih katanya. Percaya pohon gimana? Iya katanya gara-gara buahnya dimakan. Terus kamu jawabnya apa? Aku jawabnya, ya udah aku suruh aja ke gereja biar baca Alkitab bareng. Wah, kamu luar biasa. Habis mau aku jawab gimana, ya udah kita belajar bareng aja. Nggak bisa aku jawabin kayak gitu. Ya, jadi artinya memang ini terjadi hari-hari ini. Dan tentu kita mengharapkan anak-anak muda di generasi masa depan gereja kita bukan hanya sekedar ditajuk sebagai generasi emas, ya kan. Setiap mahasiswa apalagi yang di bawah naungan pendidikan STT Betel Petamburan khususnya tentu harus beriringan kemajuan rohani, kemajuan pemikiran secara jasmani, kecerdasannya, semuanya tuh harus seiring sejalan. Apa yang bisa Pak Bun Mintat sampaikan bicara mengenai the creator atau sang pencipta yang dan memiliki kapasitas ini supaya bisa menjadi bahan pembicaraan yang nyaman tapi juga mengedukasi dengan benar sehingga iman itu tidak goyah. Ya, sabitkan ke otak kita, pikiran kita pada kitab suci. Kepada firman Tuhan. Submit ya. Iya. Ya, Tuhan akan memberikan pencerahan termasuk di dalam kenapa orang bisa berinovasi. Tuhan tuh mampu karena dia memiliki pengetahuan. Alkitab mengatakan seluruh harta hikmat tersembunyi ada di dalam Kristus. Iya. Gitu. Iya. Ada di dalam Kristus. Jadi kalau kita sabitkan otak kita kepada Tuhan, tentu kecerdasan tidak hanya bicara otak loh. Yeah. Kalau kita mati otak sudah kembali ke tubuh tanah kan. Jadi yang cerdas apanya? Bukan brain ini semata-mata, batin kita gitu. Dan yang luar biasa adalah kita tidak hanya dicipta serupa, di dalam Kristus kita dilahirkan dari Allah. Itu lebih dalam dari ketika Tuhan ciptakan serupa dengan dirinya. Iya. Sehingga kalau kita baca di 2 Petrus 1 ayat 4 mengatakan kita diberi kodrat ilahi. Kalau TKC adalah theophusis, artinya kita akan jadi jenisnya Allah. Wah itu dahsyat.
Ya. Ini si Allah itu. Tidak secara bicara karakter loh. Iya, iya. Saking begitunya Tuhan melahirkan kita dari dirinya lebih dalam dari menciptakan serupa dan segambar dengan dirinya. Iya. Itu rahasia. Pak Borim kayaknya mau menambahkan gimana Pak Borim? Ya, artinya kan memang kan menjadi lebih jelas bahwa penciptaan manusia itu sangat-sangat brilian kan. Iya. Nah, karena catatannya kodrat ilahi itu ada dalam diri kita sehingga kemampuan-kemampuan ilahi juga ada. Salah satu misalkan yang perlu kita highlight adalah pada akhirnya kemudian manusia itu kekal. Cuma tergantung kekalnya mau kemana. Kekal kepada keabadian atau kekal kepada kematian. Orang percaya dalam Kristus kekal dalam keabadian. Iya, kehidupan kekal. Dan ini ya. kan salah satu apa? Salah satu esensi daripada Tuhan Allah. Maka menurut saya memang penciptaan Kristus seperti tadi kita dilahirkan dari Allah, maka semua komposisi daripada keilahian itu kan ada di dalam diri manusia. Itu yang kemudian membuat kita apa? Mampu bersekutu dengan Tuhan. Ya, berinteraksi. Kalau bukan itu gak mungkin. Iya. Begitu. Oke, Pak Petrus, ketika ada apa yang bisa Pak sampaikan barangkali untuk menguatkan, katakanlah begini, ada teman-teman atau rekan-rekan yang lahir dengan tercipta dengan tidak lengkap tubuhnya atau hidupnya susah. Bagaimana jika kalau saat ini mereka sedang berpikir, kenapa Allah menciptakan aku di tengah-tengah keluarga seperti ini dengan keadaan seperti ini? Apa yang bisa Bapak berikan nasihat, advice sebagai orang tua sekaligus hamba Tuhan untuk bisa menguatkan mereka? Ya, tetaplah berpegang teguh pada firman Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Apapun yang kita alami itu pasti tidak keluar dari jalur rencana Tuhan. Terkadang dengan keterbatasan kita nggak bisa memahami kenapa saya seperti ini. Tapi sesungguhnya Tuhan melakukan terbaik buat kita. Tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Wow, bolehlah tepuk tangan dulu dong buat semuanya yang disampaikan. Tapi yang jelas bukan Tuhan bikin dia cacat. Ya kan, kadang kita manusia itu banyak kesalahan kolektif. Iya. Ya. Ya memang harus dirunut lagi ya pasti kan. Jadi, misalnya apa mungkin orang tuanya dulunya sering minuman keras atau sering merokok atau kehidupannya kurang sehat. Iya, kemudian kedua yang utama manusia bukan fisiknya yang penting kan. Nah ini penting. Rohnya. Makanya kalau Anda pas lagi menyaksikan ini sebenarnya keterbatasan fisik bukanlah sesuatu yang penting, tapi di antara semuanya bukan yang terpenting. Tetapi yang terpenting adalah rohnya. Betul, karena kami pun sekalipun misalnya kami lengkap, tapi kalau rohnya itu mandek dan apa tadi pinpinbo ya. Pinpinbo. Istilahnya apapun, itu istilahnya apapun tuh. Aduh pinpinbo ya. Pintar-pintar. Aduh kok bo. Tapi ini ngomong-ngomong sebelum kita ngeteh, ini harus dijawab loh. Kalau malaikat itu ada, berarti ada bidadari dong. Dijawabnya nanti setelah episode yang satu ini. Dan ada lagunya, jangan lupa saksikan terus ngeteh ngobrol teologi. Puji Tuhan. Ayo kita ngeteh dulu. Sampai lupa ngeteh ya. Luar biasa.